Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Septia dengan NIM 2401030123. Saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf dengan Fakultas FISIP, dan di sini saya akan menjelaskan tentang homoseksualitas dan lesbi. Yang pertama itu ada definisi. Definisi homoseksualitas adalah rasa ketertarikan romantis dan seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial. Berdasarkan pada ketertarikan, perilaku, ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu, homoseksualitas adalah salah satu dari 3 kategori utama orientasi seksual bersama dengan biseksualitas dan heteroseksualitas dalam kontinum heteroseksual homoseksual. Dan pertama ada awal kata. Penggunaan pertama kata homoseksual yang tercatat dalam sejarah adalah pada tahun 1869 oleh Carl Maria Carpeni, dan kemudian dipopulerkan penggunaannya oleh Richard Ferrer and von Krabbe-Ebing. Pada bukunya Psychopathia Sexualis, ungkapan seksual dan cinta erotis sesama jenis telah menjadi suatu corak dari sejarah kebanyakan budaya yang dikenal sejak sejarah awal. Bagaimanapun, bukanlah sampai abad ke-19 bahwa tindakan dan hubungan seperti itu dilihat sebagai orientasi seksual yang bersifat relatif stabil. Sejarah homoseksualitas dapat ditilik dari zaman atau masa Mesir kuno. Sementara itu, sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu ke waktu dan berbeda secara geografis. Yang kedua, sejarahnya itu ada Sigmund Freud berpendapat bahwa baik heteroseksualitas maupun homoseksualitas adalah bentukan norma, sementara biseksualitas adalah kondisi normal manusia yang ditolak oleh masyarakat. Homoseksualitas dianggap suatu gangguan kejiwaan selama bertahun-tahun, tapi penelitian ini berdasar pada teori yang kemudian dianggap cacat. Pada tahun 1973, homoseksualitas dihapus sebagai penyakit mental di Inggris. Pada tahun 1986, semua referensi homoseksualitas sebagai gangguan kejiwaan telah dihapus dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) dari American Psychiatric Association. Selanjutnya ada homoseksualitas di Indonesia. Dalam budaya Indonesia, seksualitas dalam bentuk apapun dianggap sebagai subjek tabu dan sering segera dihakimi sebagai kecabulan. Seksualitas, apalagi homoseksualitas, dianggap sebagai hal yang sangat pribadi yang terbatas hanya di dalam kamar tidur. Meskipun Indonesia memiliki citra sebagai negara muslim yang moderat dan toleran, kenyataannya intoleransi terhadap kelompok minoritas, terutama komunitas gay and lesbian, terus meningkat. Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tahun 2012 menunjukkan bahwa 80,6% responden menyatakan keberatan memiliki tetangga yang gay atau lesbian. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dari 64,7% pada tahun 2025, mencerminkan meningkatnya penolakan sosial terhadap keberadaan kaum LGBT di tengah masyarakat. Homoseksualitas dalam Islam. Homoseksual dianggap perbuatan keji dan dosa besar dalam ajaran Islam, menyimpang dari fitrah manusia yang secara alami cenderung kepada hubungan heteroseksual pria dan wanita. Al-Quran mengisahkan perbuatan homoseksual pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang dianggap melampaui batas moral. Dalam tafsir Al-Manar dijelaskan bahwa Nabi Lut diutus Allah untuk memperbaiki akidah serta akhlak kaumnya yang berdiam di negeri Sadum, Amurah, Atma, Sabubim, dan Bala di tepi Laut Mati. Gitu ada kisah kaum Nabi Lut.
Nabi Lut diutus untuk memperbaiki akidah dan akhlak kaumnya di negeri Badun dan sekitarnya, tetapi kaumnya lebih tertarik secara seksual kepada sesama lelaki muda dan menolak hubungan dengan wanita. Meski telah diperingatkan, mereka tetap menolak ajakan Nabi Lut dan bahkan mengusirnya. Allah menyelamatkan Nabi Lut dan menghukum kaumnya dengan hujan batu sebagai peringatan bagi orang-orang berdosa. Yaitu ada hukuman homoseksual. Yang pertama ada dibunuh secara mutlak. Pendapat sebagian sahabat Nabi Imam Syafi'i dihukum sebagaimana zina jejaka bihar didera. Muhsan sudah menikah dirajam sampai mati. Hukuman tajir hukuman yang ditetapkan hakim tidak tetap. Pendapat sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pelaku dibakar dengan api, Abu Bakar dibunuh dengan pedang lalu dibakar, Umar dan Utsman dilempar benda keras sampai mati, Ibnu Abbas dijatuhkan dari bangunan tinggi, Imam Malik, Ahmad Ishaq pelaku dirajam. Selanjutnya ada ciri-ciri, jenis, dan ciri-ciri wanita lesbian. Pertumbuhan lesbian di Indonesia meningkat, bahkan sebagian kemesraan di ruang publik. Ciri-ciri sulit dikenali karena wanita cenderung pandai menyembunyikan orientasi seksualnya. Bisa berpenampilan dan bergaya seperti laki-laki atau sebaliknya. Penampilan seperti laki-laki bisa menjadi indikasi, namun tidak semua wanita tomboy adalah lesbian. Dalam hubungan lesbian biasanya terdapat pembagian peran maskulin dan feminim. Hikmah larangan homoseks dan lesbian. Islam menetapkan hukum yang bersifat guna menjaga ketentraman individu dan masyarakat. Larangan terhadap homoseks bertujuan mencegah penyimpangan seksual, menjaga fitrah manusia, serta melindungi lembaga perkawinan yang merupakan sarana terhormat untuk menyalurkan naluri seks secara benar. Homoseks dan lesbian dianggap merusak tatanan keluarga, mengganggu keturunan, serta berpotensi menghancurkan peranata sosial. Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya akhlak mulia sebagai dasar dalam menjalankan perintah Allah dan menciptakan kehidupan yang tertib serta bermartabat. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini adalah homoseksualitas dalam konteks Indonesia dan Islam dipandang sebagai penyimpangan dari norma sosial, budaya, dan agama. Secara sosial, homoseks masih dianggap tabu dan kurang diterima oleh masyarakat luas. Meskipun ada sebagian kecil yang mulai lebih terbuka dalam perspektif Islam, homoseksual dianggap sebagai dosa besar yang menyimpang dari fitrah manusia dan merusak tatanan keluarga serta masyarakat. Hukum Islam menetapkan sanksi tegas sebagai bentuk pencegahan dan pendidikan moral untuk menjaga akhlak keturunan dan institusi perkawinan. Dengan demikian, pelarangan homoseks dalam Islam bukan hanya soal hukuman, melainkan juga upaya menjaga kemuliaan manusia dan ketertiban sosial. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.